Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan merenungkan dan menghayati apa yang disampaikan, dicatat oleh Raja Daud tentang Tuhan dan kehidupannya. Raja Daud menyampaikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa sekali, siapa dirinya atau siapa kita sebagai umat Tuhan dan siapa Tuhan yang maha kuasa dan maha baik. Dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, dalam kaitannya bahwa posisi Raja Daud itu sebagai domba atau orang-orang percaya sebagai domba dan Tuhan itu sebagai gembala. Jadi menempatkan Tuhan dalam kaitan dengan kasih, kebaikan, perhatian, care dari Tuhan terhadap umatnya. Dia memang maha kuasa, dia dahsyat, dia pencipta semesta alam. Tapi Raja Daud melihat bahwa dia itu juga adalah Tuhan yang sangat peduli, ya, mengerti tentang keberadaan kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya. Maka itu dia bertindak untuk menjaga, memelihara, menuntun kehidupan kita. Ini yang kita bisa lihat di sini. Tuhan adalah gembalaku. Itu pernyataan yang sangat hebat dari seorang raja yang kita tahu menjadi sangat terkenal. Dia panglima perang yang selalu saja menang, tetapi kita lihat dia menempatkan posisinya sebagai domba. Jadi tidak ada artinya sama sekali prestasi-prestasi besar yang telah dicapainya kalau bukan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita berbicara tentang domba, ya, tentang domba itu adalah gambaran dari Raja Daud tentang dirinya atau tentang kehidupan kita. Ya, bahwa kalau kita lihat setelah saya mencoba meneliti bahwa domba itu sebenarnya sejenis binatang yang sangat lambat. Penglihatan dan pendengarannya itu kurang tajam itu. Malah dikatakan agak buruk. Jadi dia tidak bisa melihat jauh, dia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal atau hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya bagi dirinya. Juga domba itu tidak kuat, beda dengan singa. Dan kalau diperhatikan dengan binatang yang lain, domba itu kurang stamina. Jadi dia tidak sama seperti rusa dan sebagainya, ya. Bahkan kadangkala itu tidak bisa menyadari arah kemana tujuannya. Itu adalah domba, ya. Mereka tidak dapat menyamar atau berkamuflase dengan lingkungan. Mereka tidak dapat bersembunyi. Jadi itu domba itu selalu berada di tempat terbuka. Walaupun sudah ada ancaman-ancaman yang kira-kira kalau binatang lain langsung melarikan diri kalau tahu ancaman itu berat, tetapi domba biasa saja karena memang tidak dapat menyadari ancaman yang datang. Bahkan digambarkan juga bahwa domba itu adalah sejenis binatang yang bodoh, keras kepala. Bahkan walaupun ada gembala di dekat mereka, tetap tidak aman karena mereka bisa saja tersesat. Kalau di air yang dalam bisa tenggelam dan bisa terjebak. Ini gambaran yang luar biasa yang disampaikan tentang domba. Bahkan disebutkan ya, domba hanya tahu satu trik. Ya, itu kecenderungan untuk bergerombol dalam kawanan. Jadi kalau ada banyak
kawanannya di sebelah kiri, itu domba itu akan bergerak ke sebelah kiri. Ya. Otak mereka itu kecil dikatakan, dan hanya ada 2 peraturan pada domba kalau kita perhatikan. Yaitu jika kamu melihat domba lain, mendekatlah pada domba itu. Ya. Yang juga menarik di sini, jangan saling tabrak antar sesama domba. Nah, ini ada hal-hal yang di dalam kelemahannya itu juga sebenarnya hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang karakter daripada domba. Tetapi pada umumnya kita lihat domba itu adalah sejenis binatang yang sangat lemah, sejenis binatang yang bisa dibodohi, sejenis binatang yang gampang dipengaruhi oleh lingkungan, sejenis binatang yang tidak bisa tahan dengan ancaman-ancaman. Jadi kalau kita melihat Daud menempatkan dirinya sebagai domba, itu artinya dia juga sadar bahwa dia penuh dengan keterbatasan, dia penuh dengan kekurangan, dia butuh satu tokoh, dia butuh pelindung, dia butuh sesuatu yang bisa memproteksi dia pada situasi yang sulit. Bahkan dia butuh supaya dia bisa diberikan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupannya sebagai seorang anak manusia yang lemah. Jadi ini yang kita lihat, gambaran tentang domba itu coba kita masukkan di dalam sikap sepak terjang dan kehidupan kita. Ya, kita gampang tergoda untuk hal-hal yang salah. Ya, kita gampang tersesat, itu adalah kenyataan. Walaupun kadangkala kita pikir kita itu kuat, tetapi tiba-tiba kita sudah terjebak pada hal-hal yang tidak benar. Dan ini hal yang perlu kita ketahui tentang domba. Lalu kita lihat bahwa dalam Mazmur pasal 23, Raja Daud berkata bahwa kalau Tuhan adalah gembala, maka ditegaskan di sana ada jaminan yang luar biasa, tidak akan kekurangan. Karena itu pada ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, dari gambaran tadi tentang domba, lalu kemudian pernyataan daripada Raja Daud menghubungkan dirinya dengan Allahnya, Tuhan sebagai gembala, maka dia juga di sini mencoba memberikan sebuah pernyataan terbuka bahwa sebagai seorang anak manusia, maka dia itu adalah orang yang hampir tidak memiliki kelebihan apa-apa. Yang paling banyak yang ada pada dirinya itu adalah kurang. Atau tersirat sebuah pengakuan humanistik daripada Raja Daud pada waktu dia menulis akan ayat ini, sebagai bahwa kita itu minus, ya. Hidupnya terus diwarnai dengan keluh kesah. Jadi pernyataan memang kalau bukan bersama dengan Tuhan yang adalah gembala, artinya dia itu minus. Karena disebut Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya kalau tanpa Tuhan, kita pasti terus berada pada keadaan yang kurang menguntungkan atau selalu dalam keadaan keluh kesah. Dan itu adalah warna kehidupan kita sebagai anak manusia. Kita bersyukur kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, maka kita memiliki suatu kemampuan untuk keluar dari kondisi-kondisi yang buruk seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa kalau kita berbicara tentang salib, ya, kalau tentang salib, maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi luar biasa. Salib itu secara sederhana begini, itu terdiri dari 2 potong kayu, ya. Yang satu adalah kayu yang horizontal, melintang, ya. Yang pendek, ya. Dan itu adalah representasi dari kita sebagai umat manusia. Kita batang kayu yang pendek yang melintang. Kalau yang pendek garis melintang, itu kita tahu itu adalah minus.
Ya, segala sesuatu yang kemudian ada dari 10 kemudian ada tanda melintang di sebelahnya, ya, kita kurang cari tahu kira-kira minus berapa. Artinya kalau ditaruh minus atau kurang 3 itu sisa 7. Apalagi kalau minus 10 itu jadi 0. Nah, ini yang kita lihat bahwa yang melintang horizontal itu adalah representasi atau yang mewakili kita. Itu kayu yang pertama, ya. Tetapi ada kayu yang kedua yang kita kenal sebagai kayu yang vertikal, tegak, panjang, ya. Itu adalah representasi dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, ya. Itu saya coba menggambarkan secara sederhana tentang rahasia salib, bahwa dia itu adalah representasi, itu garis tegak lurus vertikal, itu adalah Yesus yang datang ke dalam dunia. Dari atas dia datang, dan dia datang untuk mengambil yang minus itu untuk direkatkan pada dirinya. Maka kita bisa lihat pada waktu garis panjang dan garis pendek itu melekat, maka dia akan menganugerahkan kepada kita keselamatan, hidup beruntung, ya. Kita lihat kayu melintang pendek dipakukan pada kayu tegak panjang, maka jadi plus, ya. Jadi plus itu atau jadi tambah. Maka itu kalau salib itu biasa disebut cross. Cross itu juga berkaitan dengan tambah. Maka itu kita sebagai orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh telah melekat pada Tuhan, maka kita yang kurang itu bisa berubah menjadi plus. Kita yang kurang itu bisa berubah menjadi berlimpah bahkan. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di sini. Dalam Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, disebutkan pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Jadi itu adalah posisi kita di luar Kristus, bahwa iblis akan menghancurkan kita dari kondisi yang minus akan sampai pada kondisi hancur lebur. Tetapi kita bersyukur yang kayu tegak lurus panjang itu, aku datang supaya mereka, siapa itu mereka? Yang minus tadi, yang kurang itu adalah saudara dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang tentang cross, itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Maka itu percayalah kepada Yesus Kristus. Raja Daud berkata, takkan kekurangan aku, karena dia adalah gembala yang baik. Nah, ini adalah satu pelajaran yang sederhana yang perlu kita renungkan bersama, supaya kita tahu tentang bagaimana kehidupan kita itu diubahkan oleh Tuhan. Maka itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mari kita tetap melekat padanya, supaya keuntungan dari kehadiran Kristus itu akan terus menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua dari Mazmur 23 itu adalah jaminan kehidupan yang terpelihara. Bahwa setelah Tuhan memberikan kepada kita plus, ya, memberikan kita jaminan tidak akan berkekurangan, maka dia juga tambah dengan jaminan kehidupan yang terpelihara. Karena di dalam ayat itu dia katakan, ya, dalam ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini adalah keajaiban pemeliharaan Tuhan. Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa, bahwa bahkan bukan kita bisa dibawa ke rumput yang hijau, dia sumber segala kebutuhan kita untuk kehidupan kita, bahkan sampai dikatakan berbaring di rumput yang hijau, dan kemudian dibimbing ke air yang tenang. Ini adalah suatu jaminan kehidupan yang terpelihara. Jadi kita beruntung
Dan Tuhan pelihara kita untuk tetap di dalam keberuntungan, tetap di dalam kehidupan yang baik. Coba kita lihat arti dari padang yang berumput hijau. Itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata na'ah. Kata na'ah itu kalau saya ambil dari pengertian-pengertian yang saya ambil dari bahasa Inggrisnya, itu a dwelling place, ya, tempat kediaman. Dwelling place, tempat kediaman itu adalah a pleasant place. Jadi tempat yang sangat menyenangkan, ya, tempat yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Jadi tempat kita yang terbaik itu ada di dalam Tuhan, ada di dalam Kristus, ada di dalam persekutuan dengan Dia. Coba kita lihat, kalau kita ada di dalam Tuhan, Rasul Petrus berkata begini, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Kalau kita mencoba merenungkan pernyataan ini, dipelihara dalam kekuatan Allah, siapa yang bisa merebut kita? Siapa yang bisa kemudian mencoba mengganggu kita? Sebab kekuatan Allah yang memproteksi kita. Maka itu kita jangan keluar dari kasih Tuhan, jangan keluar dari persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi supaya kita terpelihara, mari kita terus percaya, bangun iman, kepercayaan kita berdasarkan firman yang kita terima setiap waktu, ya. Karena sementara kita berada di atas muka bumi ini, itu akan ada banyak gangguan, ada banyak rongrongan, akan ada banyak hal-hal yang buruk bisa terjadi. Ada banyak kondisi-kondisi yang bisa membuat kita menjadi goyah, menjadi tidak tenang lagi. Tetapi mari kita tetap berada di dalam keyakinan iman bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, kita berada di satu tempat kediaman yang paling tepat. Raja Daud itu luar biasa, ya. Dia itu selalu berhadapan dengan musuh. Musuh banyak kali mengganggu kerajaan Israel, ya. Dia tidak hanya sekadar menyuruh panglimanya untuk pergi di medan pertempuran. Ada ketika di mana dia harus pergi ke medan pertempuran. Ada banyak ancaman. Dia bisa saja dihantam oleh tombak, oleh panah, ya, oleh pedang dari musuh yang datang untuk menyerbu. Tetapi dia merasa, oh haleluya, dia berada bersama Tuhan. Tuhan adalah gembalanya, maka dia terpelihara. Ini adalah hal yang sangat menarik. Maka itu kalau kami mengajak untuk kita bisa datang beribadah seperti ini, itu maksudnya supaya kita berada pada tempat yang tepat, untuk kita bisa mendapatkan perlindungan, pemeliharaan yang sangat ajaib. Kan disebutkan kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Ya, itu kalau kita lihat yang ketiga. Jadi saya secara cepat saja, karena ini merupakan pelajaran-pelajaran yang bisa panjang, tapi saya ambil intisarinya. Yang ketiga, jaminan hidup yang dipulihkan. Ya. Memang ada waktu-waktu dalam perjalanan hidup kita, ya, itu menjalani masa-masa yang berat dari waktu ke waktu, sehingga kita kadang-kala menjadi galau, menjadi stres, ya, bahkan kadang-kala seolah-olah depresi karena tekanan-tekanan berat. Tapi Tuhan selalu datang untuk memulihkan, ya, memulihkan kita. Ya, sama dengan kita kalau sepanjang hari kita bekerja, kita beristirahat, kita mendapat kekuatan baru, dipulihkan karena beristirahat. Tapi ini bukan cuma sekadar beristirahat, kita ada di dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memulihkan. Karena di dalam ayat 3 itu dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kadang-kadang kita seolah-olah dalam perjalanan hidup ini menjalani satu perjalanan yang seolah-olah kita pikir, wah bagaimana? Apakah kita bisa tiba di tempat tujuan atau tidak? Tetapi puji Tuhan, jiwa kita disegarkan.
Itu kita dipulihkan, dan kemudian dia bawa kita pada jalan yang tepat, walaupun kadang-kala ada banyak risiko-risiko yang kita tidak kita tidak siap menghadapinya. Tapi Tuhan, haleluya, dia terus akan menyegarkan jiwa kita. Ini adalah keajaiban yang dikatakan oleh Raja Daud di sana. Ya, kalau kita lihat di dalam pengertian menyegarkan jiwa, ya, jiwa yang disegarkan itu ditulis ya dengan satu kata yang sederhana, bahasa Ibrani itu adalah suf, ya. Kata suf itu perjalanan kembali kepada Tuhan. Ya. Kita disadarkan oleh Tuhan pada ketika tertentu, lalu kemudian dia membawa kembali. Bangsa Israel pernah mengalami pengalaman yang luar biasa, ya. Mereka pernah dijajah, diperbudak 400 tahun di Mesir, kurang lebih, ya. Dan setelah mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa ini kembali mencapai tanah perjanjian. Jadi ini adalah pengalaman dari kondisi yang buruk, dia bawa kembali. Mereka, bangsa Yehuda, ya, pada kurang lebih tahun 600-an itu mengalami masa yang, atau tahun 500 lebih sebelum Masehi, itu mereka ditawan ke Babel. Ya, ditawan ke Babel. Dan kalau saudara baca dalam Esra pasal 2 ayat 1, mereka bersuka cita karena akhirnya mereka dibawa kembali, ya. Dibawa kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun. Nah, ini adalah hal-hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kala itu terjebak pada satu situasi dan kondisi yang kemudian kita pikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat. Kita seperti terjajah lagi oleh segala rutinitas kita. Kita terjajah lagi oleh segala kebutuhan jasmani kita. Kita terjajah lagi oleh lingkungan kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita, karena dia akan melakukan suf kepada kita, menyegarkan jiwa kita, di mana kita dibawa untuk bisa kembali pada sebuah perjalanan baru, untuk melihat berbagai keajaiban-keajaiban Tuhan. Ini adalah hal yang sama dengan bagaimana Tuhan meminta untuk kita menyadari akan kesalahan kita apabila kita berbuat salah, kita menyadari akan kelemahan kita karena kita sudah terjebak kepada hal yang buruk, lalu kemudian kita melihat terang Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Raja Daud. Dia bukan orang yang terus menerus dalam kondisi yang hebat sekali sebagai orang yang kudus dan iman yang sangat sempurna. Ada beberapa kali dia jatuh bangun di dalam kehidupan imannya, ya. Kita sudah tahu tentang perjalanan seorang Daud, sudah menjadi raja hebat, tetapi kemudian dia terjebak kepada satu sikap dan kelakuan yang salah. Tetapi kemudian dia kembali kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia kembali kepada Tuhan, dia merasa segar dia punya hidup. Kalau tidak kembali kepada Tuhan, itu adalah pengalaman yang buruk yang akan dialami seterusnya oleh seorang Daud, ya. Dan yang keempat itu jaminan hidup yang terlindung dan berkemenangan, ya. Jaminan hidup yang terlindung, ya. Jaminan hidup terlindung dan berkemenangan. Tadi Raja Daud mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan hidupnya yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan membawa dia dalam berbagai kemenangan, dan Tuhan memproteksi kehidupannya secara ajaib. Dia menulis di dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, Raja Daud berkata bahwa dia tidak takut bahaya. Setelah Tuhan menyegarkan jiwanya,
setelah dia kembali dan melihat pada keajaiban Tuhan, dia akan berjalan dalam perjalanan hidup yang dia yakin tidak mungkin ada yang bisa mengganggunya lagi. Karena dia sudah berada di dalam proteksi Tuhan total. Kita berharap supaya perjalanan hidup kita pada sisa bulan-bulan di tahun 2022 masuk pada tahun 2023 nanti, itu adalah perjalanan umat Tuhan di dalam perlindungan Tuhan yang sangat ajaib. Dan kemudian dari kemenangan kepada kemenangan yang lain, kita akan mengalaminya. Sebab memang kita akan berhadapan dengan situasi yang semakin buruk sebenarnya. Semakin buruk. Bahkan presiden kita itu telah memberikan sesuatu tanda bahaya bahwa itu akan semakin gelap itu perjalanan hidup dari bangsa Indonesia ke depan. Tahun 2023 itu akan ada resesi yang lebih berat, ya, yang akan dialami oleh Indonesia karena mengikuti tentang resesi global yang akan mengganggu perekonomian kita dalam perjalanan sebuah bangsa. Itu artinya akan berdampak pada kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan usaha kita, kehidupan pelayanan kita. Tetapi kita lihat Raja Daud berkata bahwa sekalipun memang itu harus terjadi, sekalipun berjalan di lembah kekelaman, apapun yang terjadi di depan, jangan kita takut. Karena pada bagian ketiga dikatakan kita dipulihkan supaya kita bisa merasakan betapa Tuhan itu ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan ini, ya. Kita tidak takut bahaya. Nah, saya menulis tentang apa yang dikatakan di dalam lembah bayang-bayang maut, ya. Lembah bayang-bayang maut itu ada satu kata yang banyak kali saya katakan di sini pada waktu-waktu lalu. Itu Salmawet. Itu lembah bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu Salmawet. Itu kalau diartikan kembali dalam pengertian-pengertian yang kita tahu, saya menulis pengertian di dalam bahasa Inggris seperti ini. Itu the grave. Jadi itu berkaitan dengan suatu ancaman maut, kuburan. Jadi kuburan, jadi sangat menakutkan. Jadi sepertinya kita berjalan di tengah-tengah kuburan. Ancaman-ancaman begitu berat pada hari-hari yang akan datang. Malah kalau disebutkan dengan sebuah perjalanan di kegelapan, itu disebut deep darkness. Itu gelap pekat, sangat gelap. Kita tidak mempunyai harapan apa-apa. Kita tidak tahu bagaimana tujuan ke depan, ya. Lalu kemudian di dalam ancaman-ancaman mental dan kehidupan keamanan jiwa kita, itu disebut teror. Kita diteror, kita akan menghadapi berbagai teror, ya. Calamity itu adalah memang kepekatan, kegelapan, situasi yang chaos yang kita tidak bisa mengerti bagaimana itu akan mengancam kehidupan seluruh umat manusia. Itu sama seperti Daud sebenarnya pernah mengalami dalam perjalanan hidupnya, yang ditulis dalam Ayub pasal 3, Ayub pasal 10, Ayub pasal 34. Itu dia menggambarkan perjalanan hidupnya itu di dalam kekelaman, dalam kegelapan, hampir-hampir putus asa. Tetapi dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap percaya tangan Tuhan tidak mungkin tidak akan menolong dia di tengah-tengah situasi itu. Dan ini lembah bayang-bayang maut. Daud itu banyak ancaman, tapi dia tidak takut bahaya. Malah pada akhir-akhirnya anak-anaknya memberontak, ya, anaknya Kusum memberontak, sehingga kemudian masalah kadangkala itu mengancam kehidupannya, tapi dia berhasil mengatasinya karena Tuhan menolong dia, ya. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada hari-hari terakhir, tapi yang saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita seperti yang jatuh kemudian tidak berdaya, ya, terkapar dan tidak bisa bangkit. Tapi kemungkinan kita mengalami suatu kondisi yang buruk, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bangkit,
Maka itu Rasul Paulus berkata, kita sebagai orang percaya itu bukan orang yang kalah. Kita akan berhadapan dengan tantangan, tapi kita jangan kalah atau tidak boleh kalah, karena Tuhan beserta dengan kita. Kita akan menang, bahkan akan lebih dari para pemenang. Coba kita lihat ayat yang terakhir saya katakan di sini, dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ayat ini untuk memberikan suatu pengertian yang sangat hebat tentang apa yang dialami oleh Raja Daud. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Kita boleh kemudian diancam oleh berbagai informasi yang buruk yang akan dihadapi oleh bangsa ini atau oleh dunia. Dan itu mungkin segera akan kita alami, tapi kita tidak usah takut. Haleluya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Raja Daud bilang, aku tidak takut. Walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena gada dan tongkat Tuhan akan mengikuti aku atau menyertai aku. Aku akan memegang engkau, kata Nabi Yesaya, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Istilah tangan kanan itu berkaitan dengan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Mari kita berjalan dalam perjalanan iman kita untuk terus bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Sambil kita memiliki keyakinan kami akan menang menghadapi bayang-bayang maut sekalipun. Salmawet bisa terjadi. Deep darkness bisa terjadi, calamity bisa terjadi. Tetapi tangan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak akan takut bahaya, karena Tuhan itu sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian.